selamat datang di podcasting series yang Nah, tema kali ini ya sebenarnya tuh apa ya? Aku dapat inspirasi itu tuh sebenarnya dari diri sih sebenarnya yang terlalu sering ikut kegiatan kaderisasi yang menurut aku cukup menghabiskan banyak waktu gitu. Nah, tapi gitu ya, mungkin pengen tahu gitu kira-kira perspektif tentang kaderisasi ini seperti apa sih gitu. Mungkin ini semua nggak hanya tentang ya hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang apa ya menyebalkan gitu ya, tapi barangkali ternyata ada perspektif ini semua. Nah mungkin nih ya, aku punya temen nih, punya apa ya ketertarikan nih di bidang ini. Mungkin aku langsung panggil aja kali ya. Halo Fiona. Halo Rara. Oke, mantap nih. Jadi mungkin aku kenalin dulu kali ya, ini teman aku, mungkin yang sama-sama kuliah di ITB juga, bukan mungkin sih, memang benar gitu. Mungkin dari Fiona bisa kenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Halo teman-teman semua yang lagi dengerin. Aku Fiona Aurora Tambunan. Biasa dipanggil Fiona, Vio bebas. Aku dari Teknik Pangan ITB, satu kampus dengan Rara. Dan saat ini aku sedang menjabat sebagai Ketua Departemen PSDA di Himpunan Mahasiswaku, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Pangan ITB. Mungkin segitu aja dulu kali ya kenalannya. Oke, boleh. PSDA itu apa? PSDA PSDA itu itu apa sih? pengembangan sumber daya anggota. Jadi kalau Oh, misalnya teman-teman tahu ya di organisasi kan pasti ada anggota-anggotanya. Nah, jadi Departemen PSDA inilah yang kira-kira nanti mengatur manajemen sumber daya anggotanya dan juga nanti merencanakan kira-kira bagaimana supaya sumber daya anggotanya ini bisa berkembang dan juga bisa baik untuk si organisasinya. Gitu kira-kira. oke, mantap. Berarti sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Bukan kesibukan. Waduh, kesibukan sekarang ini ya tentu saja karena aku mahasiswa, jadi ya kesibukannya pasti lagi akademik ya. Ya kebetulan aku udah tingkat akhir juga sekarang, aku angkatan 2017. Jadi sekarang itu udah zamannya ngerjain tugas akhir juga lah bisa dibilang. Ini ada panggilan menarik nih untuk para mahasiswa tingkat akhir kalau di ITB, namanya swasta. Kalau Swasta. kepanjangannya tuh ini sudah waktunya Anda selesaikan tugas akhir. Jadi ya aku nih udah swasta gitu. Mbak Raranya juga sebenarnya udah swasta nih sekarang jatuhnya. Oke, benar juga ya. Nah, sebenarnya menarik ya ngebahas tentang pengembangan manusia di organisasinya gitu. Aku adalah, kenapa sih kamu mau berkecimpung di... Oke, kalau misalnya kita ngebahas tentang pengembangan diri mungkin ya, atau pengembangan manusia, pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya pendidikan. Nah, aku tuh percaya sih kalau misalnya pengembangan diri atau pendidikan itu kayak investasi yang paling bagus gitu untuk masa depan suatu komunitas, organisasi, atau bahkan bangsa. Contohnya nih, kita ambil contoh Indonesia kan sudah merdeka. Ini kebetulan waktu ini sedang direkam lagi kemerdekaan Indonesia ya, lagi 17 Agustus saat direkam. Nah, jadi kenapa Indonesia akhirnya bisa merdeka melawan penjajah yang udah beratus tahun lamanya? Aku berani bilang sih, kalau salah satu faktor utamanya pasti karena pendidikan. Jadi memang pengembangan diri atau pendidikan itu bisa menjadi investasi yang baik untuk suatu organisasi. Itu yang pertama. Nah, selain itu, kenapa Indonesia bisa merdeka juga bukan karena pendidikan aja, tapi juga karena segala persiapannya dilakukan bersama-sama. Coba misalnya kita bayangin nih, Soekarno ya, kalau misalnya Soekarno sendiri aja yang berjuang untuk kemerdekaan, mana mungkin Indonesia bisa berhasil merdeka? Siapa coba yang pertama kali menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok supaya kemerdekaan dipercepat? Terus yang bantu metikin proklamasi siapa? Ayo. Terus yang mengibarkan bendera merah putih juga bukan Soekarno-Hatta aja kan? Nah, sama juga seperti sekarang, maksudnya itu kan yang udah lalu, tapi sekarang juga itu pasti sama. Maksudnya apa? Kalau seseorang mau membuat perubahan besar, pasti bakal lebih berdampak kalau misalnya dilakukan bersama-sama. Makanya itu adalah salah satu
alasan kenapa ada yang namanya organisasi. Contohnya kayak himpunan mahasiswa gitu. Makanya sumber daya manusia itu adalah salah satu resource atau sumber daya yang penting banget dalam suatu organisasi. Nah, mungkin sedikit balik lagi nih. Tadi kan pertama ditanya ke aku, kenapa sih berkecimpung di bidang pengembangan manusia? Kalau aku pribadi, selama aku di ITB, aku merasakan pengembangan diri yang berarti lah, Cailah, berarti. Maksudnya gimana? Maksudnya ya aku selama di ITB pernah ikut beberapa pendidikan atau mungkin istilahnya kaderisasi ya, yang ada di lingkungan ITB. Nah, dan selama mengikuti beberapa pendidikan itu, aku cukup merasakan perubahan yang berarti nih dalam diri aku. Dari sebelum aku ikut pendidikan atau kaderisasi itu. Misalnya dulunya aku orangnya nggak terlalu berani untuk bicara di depan umum. Sekarang aku jadi bisa lebih berani menyampaikan pendapatku. Terus aku dengan mengikuti pendidikan ataupun kaderisasi, aku juga bisa mendapat pandangan yang lebih luas dibandingkan sebelum aku ikut kaderisasi itu. Dengan kaderisasi juga aku bisa lebih tahu apa passionku, apa yang aku inginkan untuk aku lakukan, dan juga bagaimana sih caranya aku bisa giving back to the community lah istilahnya, atau berdampak baik untuk wadah yang udah bikin aku, membantu aku, dan mengembangkan diriku sampai bisa seperti aku yang saat ini. Mungkin kira-kira begitu. Keren. Sebagai sarana untuk giving back juga ya ternyata. Oke, menarik ya. Jadi yang sudah terdidik, ini saatnya untuk mendidik gitu ya jatuhnya ya. Bisa Menarik dibilang sih. seperti itu. Oke, mungkin next ya. Yang aku bikin penasaran adalah, sebenarnya kalau menurut Vio, kaderisasi itu apa sih, Vi? Oke, menarik ya. Kalau misalnya kita dengar kaderisasi pertama kali mungkin pasti yang ada di pikiran itu kok bahasanya susah ya, mungkin baru pertama kali dengar. Kaderisasi apa hubungannya ya dengan kader? Kalau kader kan mungkin kita sering dengar kader politik di partai-partai gitu. Nah, jadi mungkin untuk membahas kaderisasi ini, kita coba bahas dulu dari kata dasarnya ya. Kan namanya juga kaderisasi. Kata dasarnya kader. Kalau misalnya, kalau nggak salah ingat, di KBBI ya, kita bahas dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata kader itu bisa dibilang adalah mereka yang dipersiapkan untuk nantinya menjadi penerus di suatu instansi atau organisasi. Jadi bisa dibilang kaderisasi itu adalah persiapan kader. Atau kalau teman-teman mungkin di sini masih ada yang sedikit bingung apa arti kader, boleh tuh dicari di internet, coba diketik kadre pakai bahasa Inggris, CADRE. Nanti banyak tuh. Jadi istilahnya kader ini adalah para penerus organisasi, komunitas, bangsa bahkan. Nah, yang nantinya kader ini dididik, dipersiapkan supaya nanti mereka bisa meneruskan organisasi tersebut. Begitu. Jadi kalau bahasa kerennya regenerasi lah, karena kan istilahnya misalnya di organisasi, mungkin saat ini aku sedang ada di organisasi, kan gak mungkin aku selamanya di organisasi itu dong. Aku misalnya organisasi mahasiswa, aku juga pengen lulus gitu, misalnya pengen di wisuda, sehingga pasti akan ada regenerasi atau pelanjutan apa namanya kepada anggota yang selanjutnya gitu. Oke, mantap. Jadi itu adalah kaderisasi menurut Fiona gitu. Mau cerita juga sih, kayak aku pertama kali tahu kaderisasi itu saat SMA sebenarnya. Nah, mungkin boleh diceritain pengalaman kaderisasi Vio selama SMA gitu. Ada nggak kira-kira, Vio? Oke, kalau aku pribadi sih ya, waktu SMA mungkin nggak terlalu banyak ya. Selama SMA aku lebih aktif di komunitas-komunitas sesuai minat dan bakat. Jadi aku lebih aktif ke olahraga, ikut semacam basket, paduan suara, dan sebagainya. Jadi untuk kaderisasi sendiri mungkin yang paling aku rasain lebih ke arah orientasi waktu awal aku menjadi siswa baru di SMA. Nggak terlalu bagaimana sih ya. Intinya sih di orientasi atau kaderisasi itu dikenalkan dengan lingkungan SMA. Gitu sih. Oke. Kalau saat kuliah gimana, Vi?
Oke, kalau waktu kuliah, jujur waktu aku pertama kali masuk ke ITB itu adalah pertama kali aku juga dengar kata kaderisasi. Dan aku pertama kali ketemu dengan kaderisasi itu saat aku pertama kali menjadi mahasiswa baru, atau maba istilah kerennya ya, yaitu pada saat OSKM ITB, Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa ITB. Jadi di OSKM ITB ini semua maba dikenalkan kepada lingkungan ITB pada umumnya, mulai dari lingkungan secara fisik, tempat-tempat di ITB, di kampusnya, sampai dikenalkan juga dengan bentukan kemahasiswaan di kampus seperti apa, begitu. Tapi di OSKM ITB ini juga dikenalkan apa sih perbedaan dari mahasiswa dengan siswa di sekolah pada tingkat yang di bawah perguruan tinggi seperti itu. Oke, oke. Jadi waktu masuk kuliah gitu ya, udah mulai kaderisasi gitu ya. Oke, berarti emang waktu SMA lebih banyak sesuai minat bakat gitu ya, unit kegiatan gitu ya. Oke. Terus ini, aku mau minta pendapat Vio sih sebenarnya. Misalkan Vio dengar gitu ya, ada proses kaderisasi kayak apa ya? Mungkin kalau zaman dulu kan biasanya pelonco, dipelonco, dimarah-marahin, dikasih tugas malam, bahkan sampai menurunkan performa dia di sekolah. Kalau menurut pendapat Vio tuh gimana terkait dengan hal itu? Itu tuh sebenarnya masih relevan atau enggak sih sebenarnya? Nah, ini bahasan menarik ya, terkait kaderisasi atau ospek yang pelonco gitu, yang keras, itu tuh masih relevan atau enggak. Nah, ini memang selalu jadi perdebatan ya, kalau selama aku menjadi peserta kaderisasi atau menjadi orang yang merencanakan kaderisasi, ini selalu jadi bahasan yang nggak pernah absen istilahnya. Memang pasti selalu ada perdebatan. Ada yang setuju, ada pun yang enggak. Mungkin seperti yang kita tahu, orientasi atau ospek pada zaman dahulu memang biasanya pakai metode yang keras ya, atau pelonco mungkin istilahnya. Contohnya dimarahin sama kakak kelas, terus dikasih tugas yang banyak, udah capek-capek bikin tugasnya, ternyata besoknya tugasnya disalahin, jadi dimarahin deh, terus dihukum lagi sama kakak kelasnya. Udah gitu, dihukumnya juga keras, bisa jadi disuruh fisik, atau bahkan disuruh melakukan sesuatu yang memalukan. Aduh, males banget gak sih? Nah, tapi sering waktu berjalan ya, lama-kelamaan metode orientasi yang pelonco atau keras lama-lama mulai berubah. Metode yang keras banyak yang bilang sudah tidak cocok. Mungkin seperti yang kita juga tahu, semakin lama kita sudah mulai masuk ke generasi milenial ya, kalau bahasa kerennya. Karena teknologi mulai berkembang, informasi mudah banget diaksesnya, dan juga kita bisa mendapat berbagai kemudahan lainnya. Nah, makanya banyak yang bilang generasi muda sekarang itu udah nggak cocok kalau diberikan metode orientasi atau pendidikan yang keras. Tapi tidak cocok di sini bukan berarti generasi muda sekarang itu memang mutlak lebih buruk dari generasi sebelumnya. Karena justru generasi muda ini biasanya gimana ya, lebih kritis, lalu juga lebih berani kalau misalnya melihat ada sesuatu yang salah atau dirasa kurang tepat. Dan itu berarti bagus dong, karena kalau misalnya dia bisa berpikir seperti itu, tandanya orang tersebut lebih aware dan juga lebih proaktif mungkin akan apa yang dialami. Apalagi ditambah kalau misalnya dia menghadapi hal tersebut dengan berbagai pemikiran yang kreatif dan out of the box gitu untuk menjawab permasalahan tersebut. Kan banyak yang bilang ya, generasi milenial tuh biasanya lebih kreatif, out of the box dan sebagainya. Nah, itu mungkin sisi bagus. Tapi di sisi lain, kalau menurut aku sih tetap ada juga yang hilang nih dari generasi muda saat ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena kita tahu teknologi berkembang, akses informasi mudah, sehingga generasi muda sekarang
semakin lama rasanya kok semakin cenderung kurang vibe gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang dengar atau mungkin Rara pernah baca salah satu bukunya Profesor Renat Kasali, judulnya itu Strawberry Generation. Di situ dia bilang kalau generasi muda itu yang sekarang diibaratkan kayak strawberry. Kenapa? Karena strawberry itu kan kalau kita lihat cantik gitu ya, bagus. Tapi kalau dilihat dari luar aja, kalau misalnya kita kasih dorongan sedikit, gampang hancur, rapuh gitu. Artinya kalau dikasih susah sedikit, langsung mengeluh. Menderita sedikit, langsung pengen nyerah. Kalau merasa tertekan, terus langsung menyalahkan keadaan. Nah, padahal semakin lama ya, tantangan zaman tuh semakin banyak gitu. Semakin kompleks, semakin serba tiba-tiba, semakin tidak mudah diprediksi. Kan kita nggak tahu ya apa yang besok terjadi, tiba-tiba corona, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu ya. Jadi memang banyak yang bilang sekarang itu skill yang dibutuhkan generasi muda itu yang utama dan penting itu adalah jiwa yang tangguh gitu ya, yang mudah beradaptasi atau kata-kata kerennya mungkin resilient. Nah, jadi kalau misalnya balik lagi ke bahasan awal, sebenarnya kaderisasi atau ospek yang keras itu baik atau tidak, masih relevan atau tidak sih. Balik lagi, sebenarnya memang benar, perdebatannya pasti nggak ada habisnya. Pasti ada yang lebih cenderung ke arah ya udah orientasi jangan terlalu lembut karena nanti generasinya tidak tangguh kayak strawberry gitu kan. Tapi ada juga yang bilang ketangguhan itu tidak mesti diajarkan dengan cara yang mungkin dibuat-buat gitu saat orientasi, tapi silakan dikenalkan kepada tantangan yang memang benar-benar dihadapi secara nyata. Nah, memang pembahasan itu tidak akan pernah bukan tidak akan pernah, maaf, maksudku selalu akan muncul, tapi terkait relevan atau tidak, menurut aku itu bisa dijawab balik lagi sesuai tujuan dan juga kebutuhan dari kaderisasi itu sendiri. Dan juga pasti ada apa ya, amount-nya lah istilahnya. Jadi tidak bisa terlalu mutlak keras, tidak bisa juga terlalu mutlak lembut. Jadi pasti ada titik yang pas untuk setiap kaderisasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, mantap. Oke, ini banyak insight baru sih yang aku ketahui ya terkait dengan gitu. Dan mungkin boleh di-share nggak terkait dengan gimana sih cara menyusun alur kaderisasi gitu. Kalau versinya Vio, gimana tuh? Oke, sekarang kita bahas berarti lebih ke arah cara menyusun kaderisasi untuk orientasi atau ospek yang baik ya. Kalau menurut aku pribadi ya ini, menurutku hal pertama yang harus ditentukan dan menurutku paling penting untuk diketahui terlebih dahulu sebelum kita mulai masuk ke perancangan kaderisasi ini jelas adalah menentukan tujuan dari kaderisasi itu sendiri. Untuk apa kaderisasinya dilaksanakan? Siapa yang bakal menjadi peserta kaderisasinya? Contohnya, untuk merancang suatu kaderisasi di SMA. Berarti tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan calon siswa SMA sebelum mereka menjalani kegiatannya selama bersekolah di SMA tersebut. Nah, calon siswa SMA yang ideal itu kira-kira seperti apa ya? Baru nanti mulai dirumuskan. Gitu. Nah, sekarang karena tujuannya udah ada misalnya, kan biasanya langsung oke, kita rancang butuh materi ini. Tapi sebenarnya yang penting juga untuk dilakukan selain merumuskan materi apa adalah analisis kondisi saat itu. Maksudnya apa? Analisis kondisi dari peserta kaderisasinya gitu. Jadi mereka kira-kira coba dicek cocok gak sih dengan metode yang seperti ini, mereka kira-kira pengetahuannya itu sudah sejauh apa terhadap organisasi yang akan mereka masuki. Misalnya yang tadi ya, kaderisasi SMA. Kira-kira pengetahuan para calon anak SMA ini sudah sejauh apa terhadap kehidupan di SMA mungkin. Barulah setelah kita tahu dari
kita analisis kondisi calon pesertanya ini, kita bandingkan dengan kondisi idealnya atau bisa dibilang tujuannya, atau mungkin apa ya, profil ideal dari peserta kaderisasi yang diinginkan. Nanti setelah kita bandingkan, oh berarti kesenjangannya ini. Nah itulah yang menjadi fokus kita dalam merancang kaderisasi tersebut gitu. Nah, kira-kira begitu mungkin alurnya kalau yang menurut aku. Sama mungkin terakhir, kalau kaderisasi di ITB nih ya, umumnya biasanya di awal perancangan kaderisasi itu ditentukan terlebih dahulu yang namanya alur berpikir. Nah, jadi alur berpikir ini terkenal banget teman-teman di kalangan anak ITB yang biasanya mau mengeksekusi suatu gagasan, misalnya untuk kaderisasi atau untuk menjalankan suatu kepengurusan organisasi biasanya juga dipakai. Kira-kira bentukan alur berpikir ini tuh seperti alur berpikir ilmiah yang berbentuk diagram blok, ada panah-panahnya, ada input, output, proses, dan sebagainya. Nah, alur berpikir ini bisa memudahkan teman-teman supaya dalam perancangan kaderisasi ini tahapannya sudah direncanakan terlebih dahulu di awal, supaya tidak bingung. Dan nantinya perencanaannya akan lebih teratur. Dan juga biasanya akan sangat berguna apabila nanti teman-teman mau menjelaskan seperti apa sih rancangan kaderisasinya ke teman-teman yang lain, supaya semuanya bisa satu paham dan satu arah sebelum kaderisasi ini bisa benar-benar dijalankan bersama-sama. Seperti itu kira-kira. Wait. Oh, ternyata masih di mute ya. Ya, oke. Jadi aku sebenarnya mau ngasih tadi kayak kasih tahu nih kaderisasi one-nya gitu tadi. Ya, mungkin bisa di organisasi teman-teman yang lagi dengar gitu. Oke. Mungkin kita udah di penghujung pembicaraan gitu ya. Udah banyak banget kaderisasi dari definisinya, dari cara membuatnya gitu. Dan sekarang mungkin ada closing statement nih, Vi, buat teman-teman yang lagi. Oke, closing statement dari aku sih paling begini. Mungkin untuk para pendengar yang akan menjadi peserta dari suatu kaderisasi. Pesan aku, setiap kaderisasi atau mungkin orientasi ospek, itu pasti dibentuk untuk alasan tertentu. Pasti ada esensi di balik setiap metode yang diberikan kepada teman-teman. Oleh karena itu, tanamkan aja di dalam diri untuk selalu cari pemaknaan dari setiap kegiatan atau tugas yang teman-teman peroleh. Supaya apa? Supaya ya proses pembelajaran ini pun bisa jadi pelajaran yang memang bermakna buat teman-teman. Dan ada juga yang bisa teman-teman petik dari kaderisasi itu. Gitu. Tidak ada kaderisasi yang dibuat tanpa alasan. Selalu carilah pemaknaannya, apa makna yang bisa diambil. Dengan tugas ini apa yang bisa peroleh, apa yang bisa aku pelajari apabila aku melakukan ini. Seperti itu. Itu mungkin untuk teman-teman pendengar yang bakal menjadi peserta kaderisasi ya. Nah, mungkin aku ada satu pesan lagi nih untuk para pendengar yang akan menjadi orang yang merencanakan kaderisasi. Atau bahasa gampangnya mungkin yang nantinya bakal mendidik adik-adiknya nih, atau penerusnya. Pesanku paling ya pertama tetap semangat, dan juga jangan lupain fakta kalau yang kalian ajarkan juga adalah manusia, yang mana mereka punya akal budi serta pikiran dan sebenarnya hak yang sama untuk berpendapat. Ingat untuk selalu cek kondisi dari peserta kaderisasinya. Supaya apa? Supaya metode kaderisasi yang teman-teman laksanakan itu memang merupakan metode yang paling terbaik dan cocok untuk peserta kaderisasi maupun untuk ketercapaian tujuan dari kaderisasi itu. Dan mungkin aku juga ingin berterima kasih dan juga mengapresiasi untuk teman-teman yang jadi perancang kaderisasi, karena gak semua orang ya mau mengorbankan waktu, tenaga untuk mendidik gitu, dan untuk membimbing orang lain gitu. Untuk kadang-kadang untuk membimbing adik aja males ya, apalagi membimbing orang lain gitu yang bukan keluarga kita. Nah, makanya aku benar-benar salut kepada teman-teman yang punya jiwa pendidik gitu. Karena
nggak semua orang mau melakukan hal itu. Padahal seperti yang tadi aku bilang di awal ya, pendidikan itu investasi terbaik masa depan suatu komunitas atau organisasi atau bahkan bangsa gitu. Intinya ya murnikan niat, mantapkan diri, majukan Oh, langkah. keren, keren. Keren. Mantap, mantap. Keren banget ya. Jadi emang suatu organisasi hanya bisa apabila ada kaderisasi, bener gak sih? Bener banget. Karena Itu ya itu maksudnya ujung penerusnya. tombaknya pasti di kaderisasi. Oke, mungkin karena kita udah di penghujung, aku mau ngucapin untuk Vio yang udah mau berbagi gitu ya terkait dengan kaderisasi ini. Semoga teman-teman bisa dapet lah insight-nya gitu ya terkait kaderisasi. Semangat terus teman-teman yang lagi melaksanakan kaderisasi. Yang merancang kaderisasinya. Oke, paling untuk Think Series pada episode 2 gitu. Tonton terus di episode yang 3 ya teman-teman. Bye-bye.